Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan anggaran laba jangka pendek dan break even point. A. Perencanaan laba. Perencanaan laba menurut Supriyono yaitu perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini dapat disusun untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang dan akan dapat dipakai sebagai dasar untuk membandingkan kegiatan perusahaan. Dalam menentukan sasaran atau tujuan laba, manajemen sebaliknya mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Pertama, laba atau rugi yang diakibatkan dari volume penjualan tertentu. Kedua, volume penjualan yang diperlukan untuk menutup semua biaya plus menghasilkan laba yang mencakupi untuk membayar dividen serta menyediakan kebutuhan bisnis masa depan. Ketiga, titik impas. Keempat, volume penjualan yang dapat dicapai dengan kapasitas operasi sekarang. Kelima, kapasitas operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan laba. Keenam, pengambilan atas modal yang digunakan. B. Perencanaan laba jangka pendek. Dalam penyusunan anggaran, manajemen memerlukan informasi akuntansi untuk mempertimbangkan berbagai dampak terhadap laba akibat dipilihnya suatu alternatif. Laba perusahaan dalam jangka pendek dipengaruhi oleh pendapatan atau hasil kali volume penjualan dengan harga jual, biaya variabel, dan biaya tetap. Manajemen memerlukan informasi akuntansi diferensial yang terdiri dari informasi pendapatan diferensial dan informasi biaya diferensial untuk mempertimbangkan dampak perubahan volume penjualan, harga jual, dan biaya terhadap laba perusahaan. C. Break even point. Break even point atau BIP adalah sebuah kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Akibatnya, perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam istilah akuntansi, BIP disebut dengan titik impas. D. Fungsi break even point. 1. Untuk menentukan jumlah kapasitas yang tersisa setelah BIP tercapai. Hal ini dapat memberi gambaran kepada Anda tentang jumlah maksimum laba yang dapat dihasilkan. 2. Untuk menentukan dampak pada laba jika otomatisasi atau biaya tetap menggantikan tenaga kerja atau biaya variabel. 3. Untuk menentukan perubahan laba jika harga produk diubah. 4. Untuk menentukan jumlah kerugian yang bisa diperkecil jika bisnis mengalami penurunan penjualan. E. Unsur-unsur pembentukan BIP. 1. Biaya tetap atau FC. Biaya tetap atau fixed cost merupakan salah satu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seorang pengusaha, terlepas apakah ia melakukan proses produksi atau tidak. Yang termasuk biaya tetap adalah gaji karyawan, biaya sewa gedung, serta biaya penyusutan. 2. Biaya variabel per unit atau FC. Berkebalikan dengan biaya tetap, besarnya biaya variabel atau variable cost dipengaruhi oleh banyak sedikitnya unit yang diproduksi. Contoh biaya variabel adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan baku, membayar tagihan air, listrik, dan telepon. 3. Harga jual per unit. Istilah ini merupakan harga yang ditentukan oleh pengusaha untuk setiap satuan unit produksi yang dihasilkan. Harga jual diperoleh dari harga pokok yang sudah ditambah dengan jumlah keuntungan yang ingin diperoleh. F. Manfaat break even point. Salah satu manfaat utama dari menghitung BIP adalah Anda jadi tahu berapa kira-kira harga jual minimal yang harus Anda tentukan agar tidak mengalami kerugian. Tanpa menghitung BIP, bisa jadi harga jual yang Anda pasang terlalu rendah sehingga Anda pun akan mengalami kerugian. Selain harga jual, Anda dapat mengira-ngira berapa banyaknya jumlah unit yang harus diproduksi agar total keuntungan yang Anda dapat bisa menutup biaya pengeluaran. Bagi mereka yang masih pemula dan belum tahu mengenai apa itu BIP, tentunya akan merasakan kesulitan untuk menentukan harga jual dan beberapa keuntungan yang harus dipertimbangkan. Oleh sebab itu, setelah Anda menghitung besarnya harga pokok, hitung juga BIP sebelum menentukan harga jual. G. Rumus menghitung BIP.
Dalam menghitung BEP, ada dua macam hal yang harus diperhatikan, yakni BEP unit dan BEP penjualan. Pengertian BEP unit adalah berapa banyak jumlah barang yang akan diproduksi agar mendapat BEP. Perhitungan ini diperoleh dari total biaya tetap dibagi harga jual yang dikurangi harga variabel, yaitu BEP sama dengan fixed cost dibagi dalam kurung price dikurang variable cost. Sedangkan BEP penjualan merupakan jumlah penjualan yang harus didapatkan agar mampu menutup BEP itu tadi. Cara menghitungnya yaitu BEP sama dengan fixed cost dibagi dalam kurung 1 dikurang dalam kurung variable cost per price. Sekian dari penjelasan saya. Jika masih ada yang belum Anda pahami, mohon ditanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe. Terima kasih.